Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Mak Rusmi. Di video kali ini Mak mau bikin pesanan nasi tumpeng. Ikutin terus videonya. Jadi pesanannya ini masuk jam 5 sore. Ditelepon katanya perlu nasi tumpeng untuk jam 6 pagi. Daripada pelanggan kecewa, Mak iyain aja dan langsung cus belanja ke pasar. Alhamdulillahnya di tempat Mak itu ada pasar yang dia itu bukanya malam habis maghrib sampai tengah malam. Jadi dia itu pasarnya kayak buka-buka di emperan toko gitu. Dan ini tuh cuacanya lagi hujan gerimis, jadi kita itu habis maghrib ke pasar hujan-hujan. Sesampainya di rumah, Mak nggak langsung masak, tapi nyuciin sayur, bersihin ikan, dan ngupas-ngupasin bumbu. Karena rencananya Mak mau masak di jam 1 malam. Dan alhamdulillah ini tepat, alarm bunyi jam 1 malam Mak udah bangun. Langsung aja yang pertama dimasak adalah nasi kuning. Untuk semua bumbu dan bahannya nanti Mak tulis di deskripsi ya. Setelah semua bahan tercampur rata, ini mau aku aron dulu. Dimasak dengan api sedang sambil sesekali diaduk supaya dasarnya itu nggak gosong. Kemudian ini diaron lagi sampai kandungan airnya itu habis. Jika sudah, kemudian angkat dan tutup rapat kurang lebih 30 menit, baru nanti lanjut dikukus. Dan ini sudah aku pindahin ke panci kukusan. Ini mau aku kukus kurang lebih 30 menit atau sampai nasinya itu pulen. Selesai masak nasi, lanjut aku mau bumbuin ayamnya. Untuk ayam mau aku goreng ya, jadi ini aku ungkep bumbu kuning. Untuk ayamnya ini langsung aja dimasak, dicampur sama bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian ditambah air, garam, penyedap, dan gula jawa. Kemudian ini aku juga tambahkan daun jeruk dan daun salam. Untuk laos dan serai itu tadi sudah aku blender jadi satu sama bumbunya. Kemudian ini diaduk sampai rata dan diungkep sampai bumbunya meresap. Ini aku ungkep kurang lebih hampir 1 jam dengan api sedang, cenderung kecil ya supaya bumbunya itu lebih meresap. Dan ini sudah setengah matang, ini mau aku aduk lagi supaya semua bagian itu tercampur rata. Sudah selesai bikin ayam ungkepnya, lanjut aku mau bikin tahu tempe bacem. Untuk bahannya juga seperti bahan pada umumnya, daun salam, bawang merah putih, kemiri, dan ketumbar. Kemudian ditambahin juga laos geprek. Kemudian tambahkan air. Kalau mau pakai air kelapa juga lebih enak ya. Ini karena aku nggak dapet air kelapa, jadi pakai air putih aja. Kemudian tambahkan gula merah. Setelah mendidih sambil sesekali diaduk. Karena tahunya itu lembut banget, jadi kalau keseringan ngaduk takutnya hancur. Apalagi di tempatku itu tahunya itu super duper halus ya. Apalagi kalau kita baru beli masih anget-anget baru jadi tahunya. Habis bikin tahu tempe bacem, ini lanjut aku mau goreng ayamnya dulu. Untuk ayam aku goreng sampai golden brown aja ya. Karena ngungkepnya tadi sudah dikasih gula jawa atau gula merah, jadi insya Allah ayamnya ini nggak alot walaupun sudah dingin. Kemudian minyak sisa menggoreng ayam sudah aku saring, lanjut ini mau goreng tahu dan tempe bacemnya. Aku goreng terakhir supaya tidak lengket ya, karena kan ini tahu tempe bacemnya banyak pakai gula merah tadi. Lanjut ini juga aku sambil rebus ati ampela. Ini nanti mau aku pakai untuk bikin sambal goreng hati. Tambahkan daun jeruk dan serai. Ini untuk mengurangi bau dari ati ampelanya. Ini dimasak sampai mendidih, sampai empuk ya. Ini aku rebus kurang lebih selama 15 menit. Kemudian angkat, cuci, tiriskan, dan diiris-iris. Lanjut ini tadi minyak sisa menggoreng tadi aku pakai untuk menggoreng kentang. Untuk kentangnya sudah aku potong-potong kotak seperti ini. Ini digoreng aja sampai semua kentangnya mengapung atau sampai garing.
Dan untuk bumbu sambal goreng ati kentang aku pakai bumbu seperti ini. Ini juga nanti ada tambahan santan. Semua bumbunya dihaluskan, kemudian lanjut mau ditumis. Karena tadi waktu blender belum dikasih ketumbar, ini aku kasih ketumbar bubuk dan merica bubuk dulu. Kemudian lanjut lagi ditumis sampai bumbunya tanak. Di sini aku juga tambahkan serai, daun salam dan daun jeruk. Kemudian setelah setengah matang ini tambahkan garam dan gula jawa. Kalau sambal goreng kentang itu aku lebih suka pakai gula jawa atau gula merah karena rasanya itu lebih legit. Setelah bumbunya tanak, ini tambahkan ati ampela yang sudah diiris. Kemudian diaduk sampai rata. Kemudian tambahkan 500 ml santan. Aku suka banget kalau bikin sambal goreng itu pakai santan karena jadinya itu nanti dia lebih lemak, lebih legit ya. Ini tambahkan penyedap, kemudian masak sampai mendidih. Setelah itu masukkan kentang gorengnya. Kemudian ini dimasak sampai kandungan santannya itu berkurang. Jadi modelnya itu nyemek-nyemek ya, sambal goreng kentang ati nyemek-nyemek. Nah seperti ini tampilannya. Ini udah selesai, lanjut aku mau bikin menu selanjutnya. Dan ini aku lagi bikin bumbu urap ya. Jadi di sini aku bikin bumbu urap itu di gongso dulu. Kalau teman-teman mungkin ada yang bikinnya dikukus, boleh ya, silahkan. Kembali lagi ke selera masing-masing. Ini tadi udah ditambahkan gula merah bumbunya dan sudah mengental. Kemudian masukkan kelapa parutnya. Di sini aku pakai kelapa parut muda ya. Kemudian ini diaduk sampai rata. Dimasak sampai kandungan airnya itu berkurang, jadi dia tuh agak-agak kering gitu, tapi nggak terlalu kering banget karena nanti kalau kering jadinya kayak serundeng. Kemudian di sini aku mau bikin menu selanjutnya. Ini bumbu-bumbunya nanti itu dihaluskan kecuali daun jeruknya, dan ada telur rebus yang sudah dikupas. Ini untuk telurnya pertama kita goreng dulu. Untuk gorengnya itu nggak terlalu kering ya, yang penting dia sudah berkulit. Sesekali diaduk supaya kulitnya itu merata. Nah seperti ini sudah cukup, dia sudah kokoh. Ini mau aku angkat dan tiriskan. Lanjut ini bumbu halusnya dimasak dulu. Tambahkan daun jeruknya, ini dimasak sampai bumbunya tanak. Setelah bumbunya matang dan tanak, ini mau ditambahkan air. Aku pakai kurang lebih 1 liter. Kemudian masukkan telur yang sudah digoreng tadi. Kemudian ini mau aku masak dengan api sedang sampai kandungan airnya itu menyusut. Jadi menyisakan sambelnya aja. Cuman maaf ya karena ini videonya itu ternyata nggak kerekam. Lanjut ke menu selanjutnya. Di sini aku udah ngerebus mie kuning atau mie telur. Ini aku rebus kurang lebih 3 menitan, kemudian ditiriskan dan dicuci menggunakan air dingin supaya dia nggak terlalu mateng. Kemudian ini untuk bumbu halusnya aku tumis dulu. Setelah itu tambahkan wortel parut seperti ini. Kalau wortelnya udah mateng, kemudian masukkan mie-nya. Setelah mie masuk, kemudian tambahkan garam, kaldu penyedap, merica bubuk, saus tiram, dan kecap manis. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Selesai masak mie, aku masih ada lagi mau masak sayur. Nah ini untuk sayur urapannya aku pakai kacang panjang. Untuk kacang panjang aku rebus kurang lebih 2 menitan. Kemudian aku juga rebus bayam. Untuk bayam itu cukup sampai layu aja, yang penting dia kena air panas. Dan alhamdulillah selesai tepat waktu di jam 5 subuh. Dan untuk garnisnya ini aku pakai sedikit aja ya, karena ini bener-bener waktunya udah mepet, karena kita udah mau ngantar ke tempatnya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.